Oke guys, gue akan menceritakan alur Dr. Stone Season 3 New World Map. Kisah berfokus pada seorang yang bernama Ryusui yang telah dibangkitkan dan dia sedang mengunjungi desa Ishigami. Di sini, dia diajak berkeliling desa Ishigami oleh Kohaku. Kemudian cerita beralih ke kerajaan ilmu pengetahuan yang sedang membuat kapal yang akan digunakan untuk berlayar menuju sisi lain dari bumi dan asal-muasal cahaya misterius yang menyebabkan pembatuan pada zaman modern. Cerita kembali berfokus ke Senko dan Ryusui yang sedang berencana menjelajahi dunia baru menggunakan balon udaranya. Sebelum keberangkatan Senko dan Ryusui, mereka dijamu dengan hidangan yang berbahan dasar ikan. Namun, Ryusui yang terbiasa makan makanan mewah, dia merasa tersiksa karena hanya makan ikan. Besok pagi, Senko dan rombongan mulai menyusuri dunia baru dengan balon udaranya yang bertujuan untuk mencari minyak bumi dan membuat peta untuk dunia baru. Mereka mengumpulkan bahan makanan untuk memenuhi perbekalannya. Hari pun berlalu. Pada malam hari, mereka mengadakan makan malam bersama. Dan ada si Romlah, ya kita panggil ibu ini Romlah. Dia menceritakan hal sedih yang membuat Ryusui serta Senko tersentuh. Pagi hari pun datang. Ryusui dan Senko berdiskusi bahwa mengapa desa Ishigami tidak maju, karena mereka kekurangan bahan pangan. Maka dari itu, mereka mulai mencari gandum untuk dibuat roti dan mereka mencoba menanamnya sendiri dengan mengandalkan kekuatan Taiju dan Gorilla Team. Setelah Taiju dan Gorilla Team melewati beberapa rintangan, seperti tanah yang terlalu banyak mengandung asam, dan juga begundal magma dan yang tidak mau bekerja keras. Tapi, untung aja ada si Get, yaitu seorang mentalis, yang bisa memanipulasi mereka. Sehingga, pada akhirnya, mereka bisa mengembangbiakkan tanaman gandum tersebut dan menghasilkan panen yang cukup besar. Namun sayangnya, Senko dan Ryusui adalah pria yang tidak bisa memasak, sehingga mengakibatkan roti yang mereka masak menjadi gosong dan tidak enak untuk dimakan. Dan hal tersebut membuat Ryusui dan Senko menginginkan koki profesional. Episode kedua, keinginan sama dengan keadilan. Awal cerita dimulai dengan kerajaan ilmu pengetahuan yang sangat ingin koki profesional. Namun, mereka tidak mempunyai cairan pembangkit untuk membangkitkan koki profesional tersebut. Tapi, si begundal Ryusui ternyata menyadari bahwa ada satu orang yang menyembunyikan cairan pembangkit tersebut. Dan dengan dibantu mulut kotornya Gen, mereka bisa merayu si reporter untuk memberikan cairan pembangkit tersebut. Dengan syarat, si reporter meminta dibuatkan sebuah kamera. Scene berpindah ke tim gorila. Mereka dengan arahan dari Ryusui diminta untuk membangkitkan seorang yang bernama Francois, yakni kepala pelayan terhebat dari perusahaan Nanami. Mereka pun berhasil menemukan Francois dan berhasil membangkitkannya. Si Francois ini memang sangat berpengalaman. Sesaat setelah bangkit, dia bisa langsung menganalisis keadaan dan langsung mencoba menemui Ryusui. Tentunya dengan bantuan Gen sebagai penunjuk arah. Tak lama kemudian, Francois sampai di hadapan Ryusui. Dan dengan pengalamannya, Francois langsung meminta keterangan ke Senko dan Ryusui bahwa makanan yang akan dibuat akan disimpan untuk perjalanan berapa lama. Dan Francois itu bahkan meminta rincian secara terperinci. Setelah dijelaskan oleh Ryusui, dia pun bisa mewujudkan permintaan tersebut dengan membuat roti yang tahan selama 10 bulan dengan nama Stolen Susu Kambing. Setelah proses yang cukup panjang dan melelahkan, mereka akhirnya bisa membuat roti tersebut. Tentunya dengan bantuan sains. Dan itu menjadi roti modern pertama pada zaman batu setelah 3700 tahun lamanya. Scene berlanjut ke si jurnalis yang menuntut keinginannya untuk segera dikabulkan, yakni dia ingin sebuah kamera. Tanpa babi bu dan basa-basi, Senku dengan bantuan Kaseki dan juga Chrome langsung membuatkan kamera untuk si jurnalis.
Dengan proses yang cukup rumit dan panjang, maka kamera pertama yang ada di dunia baru sudah selesai dibuat. Dan untuk mengenang perjuangan mereka, si jurnalis ingin mengabadikan foto pertama dari kebangkitan dunia baru. Dan orang yang akan menjadi lambang kebangkitan tersebut adalah Ishigami Senku. Senku berpose dengan pose yang sederhana namun sangat terkenal dan sangat keren. Dan dengan memanfaatkan kamera, Senku dan kawan-kawan akan lebih mudah dalam menjelajahi dunia baru karena mereka menyimpan apa yang mereka lihat pada film kamera. Kisah ketiga, kontak pertama. Kisah ketiga dimulai dengan Senku dan Ryusui sedang memfoto dunia baru untuk dijadikan film dan diteliti lebih lanjut. Dan dengan bantuan tim Chrome, mereka mulai menjelajahinya untuk mendapatkan minyak bumi dan juga beberapa tanaman untuk menambah perbekalan mereka. Shin pun berpindah ke Chrome dan Ukyo yang terlihat sangat kelelahan karena mereka sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang namun belum menemukan minyak bumi. Dan juga Gorilla Team yang juga kelelahan karena bertani. Shin pun dilanjutkan ke Ryusui yang meminta franchise untuk membuka restoran bintang 3. Dan Sasuga franchise, dia langsung mengiyakan permintaan Ryusui tersebut. Franchise dengan pengalamannya, dia akan menyajikan saus daging jamur truffle hitam. Dan dengan bantuan detektif Suika, dia mulai mencari babi yang banyak dan juga mencari jamur truffle. Yang ternyata jamur truffle bisa tumbuh di Jepang. Mereka memanfaatkan foto yang telah mereka ambil sebelumnya dan juga ketajaman penglihatan Kohaku untuk menemukan truffle. Namun, bukannya mendapatkan truffle, mereka justru menemukan foto ladang minyak bumi Sagara yang telah mereka cari-cari selama ini. Dan tanpa babi bu, mereka langsung menuju tempat itu. Namun sayangnya, mereka belum dapat ke tempat tersebut. Shin berpindah ke franchise dan juga Suika yang sedang mencari truffle dengan bantuan babi. Mereka menemukan truffle, namun truffle tersebut malah dimakan oleh si babi. Dan dengan cerdiknya, Suika menggunakan anjingnya untuk mencari truffle dan cara tersebut pun berhasil. Shin pun berpindah ke Senku dan kawan-kawan yang telah mengalami kebuntuan. Namun pada saat itu, Senku mengingat cerita ditemukannya ladang minyak Sagara, yakni dengan menggunakan babi. Dan secara kebetulan, babi yang mau dimasak juga memiliki aroma yang sama dengan minyak bumi. Dengan bantuan babi itu, mereka bisa menemukan ladang minyak bumi Sagara. Cerita dilanjutkan dengan Senku dan kawan-kawan yang telah membuat motor boat dan akan memulai mengelilingi pulau untuk mengecek kualitas bahan bakarnya, serta mengetes GPS yang telah dibuat oleh Senku. Namun, saat melakukan pengetesan GPS, tiba-tiba sinyal GPS mengalami gangguan. Pada awalnya, mereka mengira gangguan tersebut berasal dari alam. Namun dengan kepekaan telinga Ukyo, dia tahu kalau gangguan itu bukan dari alam, melainkan disengaja dari orang lain. Dan orang itu mengirimkan pesan berulang dengan menggunakan sandi Morse yang berbunyi WHY. Mereka semua terlihat terkejut, namun tidak dengan Senku. Dengan kerennya, dia bilang, Yo, temee ka? Jinrui sekika no kuromaku wa yoyaku aeta na. Machi kutabireta ze 3700 nen. Nah, itu tadi ringkasan Dr. Stone episode 1-3. Terima kasih yang telah menonton.